Demo penolakan tenaga kerja asing di Konawe Selatan berujung saling dorong. Penangkapan kurir ganja di Bengkalis, Riau berlangsung dramatis. Arab Saudi akan menyelenggarakan ibadah haji dengan jumlah jemaah terbatas. Selamat malam pemirsa, selain informasi tadi akan ada informasi lainnya seperti pembiayaan rapid test mandiri yang menuai protes di kalangan masyarakat karena harganya yang cukup mahal dan membebani warga yang tidak mampu. Bersama saya Fazilah Khairnisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Saling dorong antara petugas dan warga, warnai unjuk rasa tolak tenaga kerja asing di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pengunjuk rasa juga nyaris menyandera seorang TKA yang akan masuk ke Bandara Haluoleo. Saling dorong antara petugas dan pengunjuk rasa terjadi saat massa memaksa masuk ke Bandara Haluoleo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Massa menolak kedatangan 500 TKA karena khawatir para pekerja asing tersebut menjadi klaster penyebaran COVID-19. Mari kita bersatu, tolak tenaga kerja asing yang masuk ke daerah kita. Sudah terlalu lama kita dijajah di daerah kita sendiri. Massa juga nyaris menyandra seorang tenaga kerja asing yang akan masuk ke Bandara Haluoleo. Namun petugas berpakaian preman dengan cepat mengamankan TKA tersebut. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, satu TKA asal Cina ditahan oleh pihak kantor imigrasi Kendari lantaran tidak bisa menunjukkan dokumen resmi. TKA ini diamankan usai disandra massa saat demo menolak kedatangan TKA. Satu TKA asal Cina dan 2 pekerja WNI ini diamankan massa saat demonstrasi penolakan TKA di Kecamatan Ranumeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mereka dihalangi oleh massa saat mengendarai mobil bak terbuka yang datang dari arah Bandara Haluoleo. Ketiga kemudian dibawa ke kantor imigrasi Kendari. Berdasarkan pemeriksaan, satu TKA asal Cina tersebut tidak bisa menunjukkan visa, kartu izin tinggal terbatas maupun paspor. Pihak Polsek menyerahkan ketiga orang tersebut ke kantor imigrasi untuk diproses lebih lanjut. Tadi malam di tanggal yang sama kami periksa, ternyata satu orang memang benar warga negara Tiongkok atas nama Zhang Jintao, memiliki visa kunjungan dan izin tinggal kunjungan yang berlaku hingga 5 Mei 2020. TKA tersebut kemudian ditahan hingga pihak perusahaan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Sementara 2 WNI lainnya dibebaskan, namun tetap dalam pengawasan kantor imigrasi Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. Puluhan orang tua murid menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka protes dan keberatan dengan pemberlakuan seleksi penerimaan peserta didik baru dengan jalur zonasi berdasarkan usia. Ibu tetaplah berjuang demi anak-anak kita. Puluhan ibu-ibu ini menggelar aksi memprotes pemberlakuan seleksi penerimaan peserta didik baru dengan jalur zonasi berdasarkan usia. Tahun ini kriteria umur dalam pendaftaran peserta didik baru atau PPDB 2020 untuk jalur afirmasi dan zonasi memang lebih diprioritaskan. Untuk tingkat SD misalnya, sekolah dapat menerima calon siswa dari usia 6-12 tahun, sedangkan untuk SMP, batas usianya 15 tahun, dan SMA atau SMK, batas umurnya sampai 21 tahun. Para orang tua murid meminta sistem zonasi dikembalikan dengan melihat nilai akademik bukan usia. Melihat anak saya setiap hari sedih, menangis karena mereka belajar terus. Begitu hasilnya tidak digunakan kan, nilai disaingkan dengan usia.
Yang dapat KJP pun yang ikut jalur afirmasi kemarin, mereka tidak lolos karena usianya lebih muda. Apakah dengan zonasi mereka juga akan lolos? Tidak menjamin. Aku hanya ingin Pak Anies dengar ceritakan derita kami ya. Kita adalah anak-anak sekolah yang memang anak-anak belajar, bukan anak yang malas belajar. Para orang tua murid ini juga menilai jalur zonasi berdasarkan usia dibuat karena banyak yang tidak bisa bersaing dalam nilai akademik. Dari Jakarta, Luis Ayu, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Tim gabungan Bea Cukai dan Polres Bengkalis, Riau menangkap 5 kurir ganja. Polisi sempat melepaskan tembakan karena kurir narkoba berusaha melarikan diri. Oke, turun kita. Turun. Aparat gabungan Polres Bengkalis dan Bea Cukai menyergap kurir narkoba di kawasan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Karena berusaha kabur, polisi terpaksa menembak ban mobil pelaku. Saat menggeledah, polisi menemukan 14 kg ganja yang disembunyikan di dalam 2 tas. Dari hasil penelusuran polisi, ganja dibawa pelaku dari Pekanbaru dan akan diedarkan di Bengkalis. Ketiga kurir ganja bersama barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis. 1 unit handphone sensor merek Samsung, 1 unit handphone merek Xiaomi, 1 unit handphone merek Vivo. Polisi masih memburu pemasok dan bandar ganja. 5 kurir narkoba dijerat pasal 112 KUHP tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bengkalis, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Ribuan petugas dari sejumlah instansi yang bekerja di Bandara Soekarno-Hatta Selasa siang menjalani swab test di ruang VVIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nantinya jika hasil pemeriksaan swab test positif, para petugas akan dikarantina di Wisma Atlet maupun rumah sakit rujukan lainnya. Satu persatu petugas Bandara Soekarno-Hatta dari sejumlah instansi, mulai dari petugas Angkasa Pura, AFSEC, TNI Polri, Otoritas Bandara, Imigrasi, Bea Cukai, serta petugas Ground Handling menjalani swab test atau tes PCR di ruang VVIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Para petugas yang menjalani swab test ini merupakan petugas yang berisiko tinggi bekerja di pintu masuk kedatangan internasional Terminal 3, di mana para repatriasi baik WNI maupun WNA datang. Swab test di Bandara Soekarno-Hatta ini ditargetkan berlangsung selama 2 hari dengan jumlah swab test perharinya sebanyak 500 orang. Sedikitnya ada 50 petugas gabungan dari Kementerian Kesehatan dan KKP yang melakukan pemeriksaan swab test kepada para petugas Bandara Soekarno-Hatta. Para petugas yang bekerja lintas sektor lintas program di sini berisiko berhadapan dengan kepulangan warga negara Indonesia, juga warga negara asing yang kita belum tahu statusnya. Dan kita sudah tahu betul bahwa di antara WNI yang pulang, WNI yang datang, itu beberapa di swab di Wisma Karantina Pademangan yang positif. Oleh karena itu, tentu para petugas yang bekerja di Terminal Kedatangan Internasional punya risiko tinggi. Oleh karena itu, kemudian dilakukanlah tes masif ini dalam rangka untuk melindungi para petugas ya. Hasil swab test akan keluar 4-5 hari ke depan, dan jika ada yang dinyatakan positif, para petugas yang menjalani swab test akan dikarantina di Wisma Atlet maupun rumah sakit rujukan lainnya. Meski pemeriksaan swab test baru pertama kali dilakukan bagi petugas di bandara, nantinya pemeriksaan akan dilakukan secara berkala sebagai pencegahan dini terhadap para petugas bandara yang berisiko tinggi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Tetap memakai masker. Maskernya tetap dikenakan. Yang sudah cuci tangan langsung mencuci tangan. Tidak hanya orang dewasa dan lansia, anak-anak dan balita juga mengikuti rapid test dan swab test gratis. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Ainus Balam segera kembali.